channel kami, channel Kial dan tim Bekisot Koja. Kali ini konten saat ini kita akan masuk di dalam tentang sosok inspiratif Polsek Koja. Siapakah sosok inspiratif kali ini? Tonton channelnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore. Puji alhamdulillah ya. Hari ini kita cukup bagus cerah. Kami kebetulan habis goes bersama-sama program Kamtipmas keliling dan melaksanakan antisipasi penyebaran COVID-19 dengan kampanye menyebarkan wajib masker. Mengenai pembicaraan Kanit Binmas Polsek Koja Bapak Ibu Slamet, beliau cukup inspiratif dan kreatif ya. Dengan adanya kasus COVID-19 ini banyak inovasi yang diberikan kepada jajaran Polsek Koja, kepada Pokdar Kamtipmas, yang mana beliau itu selaku pembina Pokdar Kamtipmas di Koja ini mempunyai inisiatif dan tidak pernah putus-putusnya ya untuk kampanye pelaksanaan protokol kesehatan ya, karena memang sekarang lagi tren ya bahwa penyebaran COVID-19 ini cukup tinggi ya. Dalam 2 hari berturut-turut ini hampir 1000 lebih ya perkembangan masyarakat yang terkena pandemi COVID-19 untuk wilayah DKI ya. Jadi Kanit Binmas ini cukup cerdas ya, termasuk mempunyai inisiatif kita bersepeda sambil kampanye ya kan, dengan Babin seluruh Koja, dengan Babinsa maupun dengan Pokdar Kamtipmas, sambil kampanye dan pendisiplinan kepada masyarakat ya, termasuk membagikan masker kepada masyarakat yang kedapatan tidak menggunakan masker. Demikian juga termasuk kebutuhan masyarakat yang belum mempunyai masker kita bagi. Baik, untuk komandan kami Kanit Binmas Polsek Koja Bapak Ibtu Slamet Rajiman, untuk sosoknya memang cukup luar biasa, penuh rasa tanggung jawab terhadap anak buah, memberi contoh teladan yang baik, bukan hanya sekedar memerintah tapi juga turun langsung. Dedikasi tinggi, loyalitas terhadap pimpinan juga cukup bagus, dan setiap saat sebelum anggota terjun di lapangan selalu diberikan APP di ruangan Binmas ini. Itulah untuk Pak Kanit Binmas Koja, memang menurut kami selaku anak buah Pak Slamet cukup luar biasa, memberi contoh yang baik dan tidak kenal lelah. Setiap saat, siang maupun malam tetap eksis terus. Itulah Pak Slamet, memang luar biasa Kanit Binmas Polsek Koja. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Kanit Binmas Polsek Koja itu Slamet Rajiman sebagai pemimpin saya atau komandan saya, setap maupun di lapangan, orangnya tidak mengenal lelah. Apapun ada panggilan pasti meluncur. Dan beliau juga sangat mendukung, dan kebijakan-kebijakan dari pimpinan selalu dia patuhi dan diturunkan kepada seluruh anggota-anggotanya, yaitu Babin Kamtipmas, Polsek Jakarta, Polsek Koja, baik langsung maupun setiap hari Senin diadakan rapat para Babin yang dilaksanakan di staf Binmas, baik arahannya maupun pendapat-pendapatnya dipatuhi dan dilaksanakan oleh anggotanya. Hai guys, nungguin ya? Jangan lupa subscribe ya.
Oke, selamat sore untuk sahabat Kamtipmas Koja. Kembali lagi kita di konten kami tanya jawab tentang sosok inspiratif hari ini. Kami akan bertanya langsung oleh Kanit Binmas Polsek Koja, Ibtu Slamet Rajiman. Ya, ada 7 pertanyaan yang kami akan lontarkan kepada Bapak Kanit. Silakan nanti kita langsung tanya jawab saja dari pertanyaan-pertanyaan ini. Ya, kita langsung masuk ke pertanyaan pertama sampai ke 7, Pak ya. Ya. Sudah berapa lama Bapak menjabat sebagai Kanit Binmas di Polsek Koja ini? Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, kaitan untuk pelaksanaan tugas, saya menduduki jabatan sebagai Kanit Binmas itu tahun 2020. Awalnya 2017 yaitu sebagai pejabat sementara. Karena kepangkatan lanjut dikukuhkan tahun 2020 awal Januari ya, sebagai Kanit Binmas. Jadi selama ini baru 3 tahun untuk sebagai Kanit Binmas di Polsek Koja. Alhamdulillah sampai sekarang. Lanjutnya. Ya, ada berapa personel Pak yang Bapak naungi sebagai Kanit Binmas di Polsek Metro Koja ini? Untuk sebagai Kanit Binmas, saya punya mitra kerja, rekan kerja, yaitu sebagai Babin Kantikmas. Ada 12 personil Babin Kantikmas, yang mana meliputi dari 6 kelurahan. Karena kita di Koja ada 6 kelurahan. Lanjut, per kelurahan ada 2 Babin Kantikmas. Kemudian saya dibantu oleh PS Panit, yaitu 1 personil. Dan yang paling kita sangat banggakan, untuk pelaporan-pelaporan kita juga ada staf, yaitu ada 1 petugas, 1 pegawai ASN. Jadi kalau keseluruhan kita personil unit Binmas Polsek Koja ada 14 personil untuk Polsek Koja. Jadi berikut saya jadi 15. Ya, pertanyaan selanjutnya. Nah, kalau di dalam Polsek Koja sendiri ada kemitraan yang namanya Pokdar Kamtipmas. Nah, menurut Bapak, fungsi dari Pokdar Kamtipmas Koja selama Bapak menjabat jadi Kanit Binmas seperti apa sih Pak? Baik, kaitan Pokdar Kamtipmas, yang mana merupakan suatu kelompok yang sadar keamanan ketertiban masyarakat. Kami termasuk Bapak Kapolsek, termasuk Bapak Kapolres Metro Jakarta Utara juga sudah apresiasi betul terhadap kinerja lanjut kerjasamanya untuk rekan-rekan Pokdar Kamtipmas. Karena notabene rata-rata beliau-beliau itu adalah pengurus wilayah, yaitu dari mulai ketua RT, LMK, ketua RW, bahkan sampai ada yang danton. Nah, di situ terbagi dari beberapa kelompok masyarakat. Semua kita boleh masuk untuk Pokdar Kamtipmas, dan peran selama ini sangat membuahkan hasil. Untuk peran Pokdar Kamtipmas, baik info-info kaitan akan timbul suatu permasalahan, baik info-info adanya suatu kegiatan, termasuk kita tindak lanjut adanya misalnya suatu permasalahan yang akan timbul. Kita selama ini kerjasama sudah baik, yaitu ada 6 kasus sektor masing-masing. Per kelurahan ada kasus sektornya. Oke, terima kasih Pak. Nah, pertanyaan selanjutnya, saat ini kan sedang marak sekali di media sosial, di berita-berita tentang aksi-aksi tawuran remaja yang sangat miris kalau dilihat. Nah, bagaimana pendapat Bapak sebagai Kanit Binmas Polsek Metro Koja mengenai tawuran remaja ini, Pak? Baik, kaitan tawuran, saya juga tidak boleh menutup diri. Nah, kalau secara umum untuk Koja hingga saat ini kondusif untuk tawuran, baik kaitan tawuran antar warga, tawuran antar pelajar, nah, hal-hal yang kecil seandainya seperti kelompok-kelompok kecil, ya kan, hendak mau tawur sudah tercium atau diketahui oleh rekan kita Pokdar, lanjut juga ada Mitra Jaya, dan kemudian ada binaan-binaan lain yang mana anak muda yang kita bina, kita kerjasama untuk menjaga wilayah, sehingga sampai saat ini dan mudah-mudahan seterusnya untuk tawuran di wilayah Koja tidak ada sampai timbul ada korban. Itu berkat kerjasama seluruh elemen masyarakat. 3 pilarnya termasuk pengurus wilayah, dalam hal ini adalah RT, RW, LMK, termasuk Pokdar Kamtipmas. Seperti itu. Oke, kalau tawuran termasuknya di setiap wilayah dan setiap daerah sedang marak.
Nah, ini buat remaja-remaja juga ada yang namanya narkotika, narkoba. Ya, ini sangat marak juga nih seperti tawuran dan sepertinya tiada hentinya kalau kita nyatakan adalah teroris narkoba yang merusak generasi muda. Menurut Bapak, bagaimana cara-cara Bapak untuk langkah-langkah baiknya untuk masyarakat Koja khususnya untuk menghindari narkoba ini? Baik, kaitan narkoba, ya, narkotika dan barang-barang obat berbahaya. Kami tidak mampu seorang diri dalam arti kepolisian Koja. Dalam hal ini kita selama ini sudah sinergi antara seluruh elemen, ya, baik dari BNP, tingkat wilayah Pak RT, Pak RW. Ada info-info yang sifatnya ada pengedar, diduga ada penjual atau pengedar narkoba. Jadi masuk informasi ke kami, ditindaklanjuti, dan alhamdulillah pernah kita juga ungkap, bahkan pernah sampai mencapai hampir 1,3 ton ganja. Itu hampir informasi juga dari masyarakat. Jadi untuk Koja terus terang aja narkoba kita tidak pungkiri masih ada. Namun sebenarnya untuk kelasnya udah kelas ibaratnya udah menurun lah untuk kategori untuk bobotnya. Ada masih, memang kita terus bekerja sama termasuk remajanya melalui para RT. Ya, kita sering juga berkumpul selain antisipasi tawuran, kita juga minta kepada remaja untuk berdaya guna di lingkungannya, ya, baik info-info narkoba dan lainnya, dan selama ini bekerja sama dengan baik. Oke, pertanyaan ke-6, pesan untuk masyarakat Koja tentunya untuk antisipasi Guantipmas maupun langkah-langkah untuk menjadi sebuah kinerja bersama di dalam yang ngetrennya sekarang ada 3 pilar, terus ada kemitraan lainnya. Nah, pesannya buat masyarakat seperti apa nih Pak? Baik, untuk masyarakat, kami mohon tetap kita jaga kerjasama selama ini. Lanjut, tidak usah sungkan, nggak usah terlalu formil menggunakan surat resmi dan lain. Untuk info-info atau untuk mengharap kehadiran kami dari Kepolisian Koja, kaitan penanganan masalah, kaitan penanggulangan di lingkungan baik narkoba dan gangguan Kamtibmas lainnya, bisa cukup melalui WA kepada anggota Parababin atau kepada rekan-rekan petugas lainnya patroli, yaitu terus masuk buser. Ya, selama ini dari gaya buser juga sudah membuat suatu terobosan yang sifatnya siap hubungi, nomor telepon berapa saja yang sudah disiapkan dan sudah diumumkan. Jadi info-info apa saja selama ini mari kita jaga wilayah, ya kan, untuk keamanan kita bersama. Jadi saya sangat apresiasi terhadap masyarakat Koja khususnya selama ini didukung kepada para lurah dan Pak Camat untuk sinergi membangun wilayah kita, mengamankan wilayah masing-masing kita. Oke, pertanyaan terakhir Pak. Pertanyaan ke-7, kenapa kami ngambil 7 pertanyaan saja? Karena ini terkenalnya adalah Koja 7, makanya kita layankan 7 pertanyaan. Pertanyaan terakhir adalah pesan khusus buat teman-teman Pokdar Kamtibmas Polsek Metro Koja, di mana sebagai mitra kerja Bapak di lingkungan hukum wilayah Polsek Metro Koja. Pesan untuk rekan Pokdar, ya, kita tetap jaga kekompakan, jalin komunikasi antar kelurahan, antar subsektor, sehingga saling tetap mengenal si A, si B, dan si C-nya, sehingga ada informasi apapun tidak perlu nanya lagi di mana lokasinya. Oh, dengan suara si A langsung meluncur ke lokasi. Itu untuk kecepatan pelayanan apabila ada terjadi suatu hal-hal yang urgent. Jadi saya tetap mohon untuk tetap jaga kekompakan baik sesama rekan anggota Pokdar, lanjut juga tetap sinergi kepada pengurus wilayah. Jangan mentang-mentang Pokdar akhirnya kita jauh dengan pengurus wilayah. Itu harus sinergi, itu kita tetap kita jaga, selama ini sudah bagus, ya. Jadi RT RW semuanya mendukung dan bahkan mereka juga banyak yang tergabung dalam Pokdar. Jadi sekali lagi kami atas nama pimpinan Kapolsek juga mengucapkan terima kasih kepada rekan Pokdar yang sudah selama ini solid dan tanpa pamrih siang malam untuk membantu mengamankan wilayah, sehingga wilayah Koja secara umum hingga saat ini tercipta kondusif, warganya nyaman. Mudah-mudahan tetap kita semua tetap sehat, terhindar dari berbagai penyakit dan semuanya menjadi ladang amal ibadah kita semuanya. Oke, terima kasih atas 7 pertanyaan yang sudah dijawab lantang, lugas, luwes, tegas, ya, dari Bapak Kanit Binmas Polsek Koja itu Slamet Rajiman. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih, kiranya selalu sehat di dalam bertugas, Amin, amin. juga selalu sukses di dalam Amin, kepemimpinannya amin, amin. di
Kanit Binmas Polsek Amin. Metro Koja. Amin. Salam Kamtibmas. Amin, amin. Salam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Selama yang kami tahu, beliau Pak Slamet Rajiman adalah sebagai Kanit Binmas Polsek Koja yang bekerja sama dengan kami selama ini sebagai ketua sektor Kecamatan Koja cukup mumpuni. Dan beliau ini orangnya sangat-sangat antusias untuk pembinaan, khususnya di bidang Kamtibmas masyarakat, untuk mengamankan wilayahnya kepada masyarakat, lebih khusus kepada kami yang bekerja sama sebagai ketua Kopral Kamtibmas Polsek Koja yang selama ini. Mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ini yang saya kenal dan saya mengetahui, Pak Ibtu Slamet Rajiman Kanit Binmas Polsek Koja, itu beliau orangnya tegas dan rakyat mau membaur dengan masyarakat untuk memberikan pengarahan-pengarahan tentang pengamanan wilayah untuk mencegah hal-hal gangguan Kamtibmas di wilayah, khususnya di wilayah Koja. Demikian. Menurut saya sebagai Linmas Pokdar wilayah Rembang Wilis 03 Benar Lombok Tugu Utara, Pak Slamet Rajiman itu menurut saya orang dibawa tegas dan humoris. Ya pokoknya pantas lah untuk ini dipanut. Demikian. Terima kasih. Pak Slamet Rajiman selalu aktif untuk melingkar wilayah, paling rajin. Sosok Pak Slamet Rajiman ya, orang yang gampang bergaul, tegas, baik menurut saya karena mau mengenal siapapun warga di sekitar Polsek Koja. Profil beliau ya menurut saya yang ramah. Cuma sayangnya nih sudah lama nggak lihat beliau nih. Waktu susunya masih kita tunggu di sini. Biasanya beliau juga kalau lewat di depan restoran kita juga pasti nyapa kita nih yang ada di restoran 6. Kita yo izin lewat, ini nggak lama nggak ketemu beliau. Mudah-mudahan lewat konten ini beliau besok bisa sering mampir ke sini lagi. Bila perlu setiap hari. Ditunggu. Mas, Oh iya, kenal Pak Slamet Rajiman nggak? Pak Slamet Rajiman. Pak Slamet. It was Oh, at this Pak Slamet moment that Rajiman. Nathan knew Yang he fucked komandan up. Polsek Koja yang setiap hampir siap sore lewat depan sana. Naik sepeda goes. Pak De, kenal Slamet Rajiman nggak? Nah, yang sering beli tahu isi ini kan? Iya. Yang orang Benjamin. Iya. Halo guys, jangan lupa subscribe. Pencet tombol merahnya di bawah ini. Jangan lupa ya guys. Halo.